Ya, begitu saya parkir di bank, lalu kemudian, wah, banknya rame awal bulan. Saya pulang, saya balik lagi, ntar aja balik lah. Nggak keburu jemput anak sekolah. Tiba-tiba ketika saya keluar parkiran, indikator ban, tekanan ban di mobil itu bunyi. Titit, titit, titit. Loh, saya bilang, dia bilang, ban sebelah kanan, belakang kanan kamu nih kurang angin. Hmm. Nggak mungkin. Ternyata, Pak, ban saya kena seperti pulpen, nancep ke dalam ban saya, Pak. Iya. Habis anginnya. Dalam suhu udara pada saat itu kurang lebih -10 ya, mungkin -15 derajat. Siapa yang mau ngeban, Pak? Waduh, saya pegang tangan aja udah beku, udah mau Terus ngeban terus. lagi ya. Waduh. Heeh. Terus satu pihak saya harus jemput anak saya sekolah. Ya, Iya. musibah dong ini kan. Ini kan kita sebut musibah. Waduh, kok pas lagi keburu-buru begini, apa lagi nih? Nah, maka step yang saya lakukan pertama adalah relax, Pak. Iya. Ya, Tenang yang disebut dulu. dengan pause. Ya, Mm-mm. jangan keseret arus drama. Betul. Pause dulu. Jeda Pause dulu. dulu, berhenti, relax dulu. Oke, tenang ya udah. Kita mobil kita parkirin dulu. Yang penting tempatnya aman. Kita pause dulu, tenang. Ya, prasangka baik. Jangan Mm-mm. bilang, wah ini gara-gara gua karma nih, gara-gara Mm. yang aduh udah ruwet gitu, udah jangan. Kita prasangka baik bahwa ya udah ini harus terjadi, ini jatah saya, gak ada yang salah, gak ada yang salah dengan ini. Ya, ya udah ketika mulai tenang, oke, relax, maka saya suruh istri saya untuk pulang jalan kaki, Pak. Ya Mm. kasihan juga dia ya, terpaksa mau gimana. Ya karena dia harus stay di rumah, anak saya nggak bawa kunci. Jadi oke saya kontak anak saya bilang, papa nggak bisa jemput, kamu pulang sendiri naik kereta. Ini dalam kondisi dingin ya kasihan juga, suhunya dingin, ya terpaksa tapi mau apa mau dilakukan. Akhirnya istri saya pulang ya udah oke, saya pulang jalan kaki kurang lebih jalan 20-25 menit. Anak saya pulang naik train, naik kereta, tinggal saya sendirian Pak di situ. Saya bilang udah tinggal sendirian, saya bisa ngatasin ini. Oke, nah, tenang. Saya ingat di belakang saya ada toolbox. Saya pernah beli itu alat Pak, isinya gas, tabung gas. Itu Iya. bisa buat emergency. Kalau pas lagi ban bocor, dikasih itu dia bisa nempel loh. Ya. Hmm. Tetapi ketika saya pakai, saya bongkar, ketemu alatnya. Oh yes, selamat nih gue nih. Bisa jalan kurang lebih sekitar sekitar 20 ya 20 mile ya mungkin ini lima belas Iya. dua puluh mile. Selamat lah ini. Nah. Saya pikir bisa pakai itu ke tukang ban dekat Hmm. rumah, enggak berapa jauh. Ternyata itu karena suhunya terlalu dingin, Pak. Jadi cairannya itu beku. Jadi cairan yang dipakai buat anak ban itu beku. Ketika Aduh. saya pencet, gasnya pun nggak keluar, Pak. Kayak mampet, kayak but, 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 but gitu. Ah, 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 Waduh. ah. Nah, masih kepikiran lagi nih. Wah, saya mungkin mau cari alat seperti ini yang nggak beku. Ya mungkin ada lagi di pom bensin sana ada toko mungkin dia jual. Saya jalan kaki ke situ, Pak. Hmm. Cari. Ternyata ada merek lain tapi kualitas nggak berapa bagus. Cuma nggak beku kan, lumayan kan. Ya udahlah saya jalan lagi coba nggak bisa. Tetap nggak bisa. Coba nggak bisa. Singkat cerita, gak ada pilihan, Pak. Singkat cerita nggak ada pilihan. Terpaksa harus saya mobil ini harus saya jalankan dalam kondisi Hmm. ban bocor Kempes. dengan konsekuensi velgnya bengkok. Udah, ya nggak ada pilihan udah. Ah, Ya ah, ah. akhirnya sih udah jalan. Akhirnya jalan, diliatin orang, gudak gudu gudak gudu gudu, oh, bodo apa kan Ah, cuma saya sendirian. ah, ah. Nah, setelah itu sampai di tempat ban, dikerjakan tukang bannya. Dia lihat, wah, velg kamu bengkok nih. Iya. Ya udah perbaikilah. Ya udah diperbaiki. Ternyata ban itu sudah sobek juga Pak di sebelah dalamnya. Wah, musibah bener nih. Ya, waduh. Dan kemudian ketika dicek, ya itu sobeknya karena saya nerobos salju, jadi saljunya nempel, sobek dan dan harus mengganti dua ban belakang saya, Pak. Harus dua-duanya harus diganti. Karena yang Hmm. satu sudah sudah kemakan di dalam, ya yang satu lagi sobek. Dia bilang ganti aja lah. Ya, ya udah. Musibah bukan? Musibah. Musibah. Nggak penting, Pak. Mau seberapa buruk musibahnya, pertanyaannya tetap simpel. Apakah saya masih punya prasangka baik pada Tadi semesta tadi dan kejadian ini? statementnya Koirwan tadi cukup apa ya? Cukup mungkin cukup menggerakkan atau mengubah perspektif kita terhadap
semua masalah gitu. Jadi apapun masalah yang menimpa kita, asal kemudian kita senantiasa bersangka baik ya, nggak ada Hmm, problem sama sekali dalam hidup ini gitu. Kata kuncinya mm-mm. adalah tidak penting realitanya seperti apa, yang terpenting adalah Yes, respon kita terhadap realita tersebut yes, gitu ya. Kurang lebihnya yes, begitu ya. Tapi ya. gini kok, aku pengen masuk lebih mendalam ya tentang sound healing ini. Tapi sebelum itu aku pengen mengingatkan teman-teman gitu. Jadi Sound Healing and Reconnect ini sebenarnya gabungan ya. Gabungan ini juga ada beberapa materi dari Law of Becoming juga. Jadi teman-teman nanti akan dapat 3 audio sound healing, kesehatan, kelimpahan, dan ketenangan, termasuk integrasi praktek kesehariannya gitu ya. Terus kemudian dapat materi menarik kesehatan, kelimpahan, dan ketenangan tanpa harus ngotot, melepas pola lama, dan membentuk arah baru yang lebih selaras. Ini yang jadi masalah teman-teman. Nanti juga akan diajari teknik sound healing mandiri dan praktek langsung tanpa audio maupun dengan audio. Kemudian teman-teman juga kita akan belajar bersama-sama bahwa ya dimaksud reconnect, keterhubungan dengan semesta, suara dan pengaruhnya pada pikiran serta pola hidup gitu ya. Menenangkan diri sebelum proses penyelarasan semuanya nanti akan eh dikasih di kelas itu gitu. Nanti pelaksanaannya tanggal 27 Februari teman-teman. Start jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat. Ini Zoom ya. eh Ko Irwan, kan sebenarnya banyak sekali orang itu yang mengharapkan kelimpahan, menarik kelimpahan setelah mendengarkan sound healing gitu. Cuman yang jadi masalah, apakah mungkin kelimpahan itu bisa datang kepada diri seseorang yang identitas batinnya itu masih merasa tidak layak menerima? Itu satu. Ya, ini paradoks menurut saya gitu. Yang kedua, kalau suara itu bisa mengubah kondisi batin, kadang kita itu sering loh kata-kata mengucapkan kata-kata ke diri sendiri setiap hari itu justru ya kata-kata yang kasar, yang sembrono, kata-kata yang tidak memberdayakan, kata-kata yang penuh dengan keluhan dan lain sebagainya dan seterusnya. Bagaimana kok tentang dua hal ini? Oke, kita jawab yang pertama dulu ya. Yes. Rasa tidak layak menerima sound healing. Jadi saya akan coba coba ngobrol tentang sound healing sejenak. Ini kan poinnya ya. Jadi garis besarnya itu, big picture-nya itu, sound healing ini sebenarnya adalah eh, balik lagi sebuah kendaraan agar kita bisa menuju ke arah calmness-nya. Mm-mm. Ya, jadi itu metodenya. Jadi dengan menggunakan sound healing itu membantu kita atau kita berkendara dengan sound healing itu agar kita berada dalam kondisi rileks. Ketika dalam kondisi rileks, itulah kondisi yang paling optimal bagi kita untuk kita bisa menerima. Ya, termasuk juga menerima blessing. Nah, ngomong-ngomong soal blessing, Pak. Blessing itu sesuatu yang sudah ada. Ya, sudah ada dan sudah disediakan. Itulah yang dijanjikan oleh semesta. Ya, jadi ini ada juga di kelas Reconnect, nanti kita akan bahas juga ini. Mm. Salah satu rahasia terbesar adalah bahwa apapun yang kita inginkan, saya sebutkan apapun ya, apapun yang kita inginkan itu semesta itu udah punya. Dan apapun yang kita inginkan itu sudah berjodoh, sudah dijodohkan dengan kita. Ya, karena kalau itu tidak berjodoh, nggak mungkin kita kepengen itu. Contoh, saya kepengen pensil, Pak. Ya, saya kepengen punya pensil yang kayak begini. Bagus Ya. banget di pensilnya. Oke, pertanyaannya, kenapa kok saya kepengen pensil? Dari mana? Oh, tadinya saya nggak ada keinginan. Tiba-tiba saya muncul keinginan pensil. Dapat dari mana? Berarti pensil ini sudah ada sebelumnya. Berarti saya belum punya pensil ini, belum. Pensil ini masih dalam potensi. Tapi kenapa kok saya yang menginginkan pensil? Kenapa kok enggak Pak Hendra? Saya Mm. tanya Pak Hendra enggak kepengen pensil. Buat apa Pak Irwan mau coba pensil gitu? Ya, ngapain? Ya, kenapa kok cuma saya yang menginginkan pensil ini? Berarti kan saya sebenarnya sudah berjodoh dengan pensil ini. Jadi